Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Era Channel, Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang soal dan pembahasan SKD TU Hot, yaitu tentang materi perbandingan usia. Nah, buat teman-teman semua nih, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Dan buat yang sudah like, share, komen, dan subscribe, aku doain nih semoga semua urusannya dimudahin dan dilancarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya bisa lulus di tes CPNS 2021 ini. Amin. Nah, yuk kita langsung aja masuk ke soalnya. Soal nomor 1, 5 tahun yang akan datang, umur adik 3/4 umur kakak. Berapa umur adik jika 3 tahun yang lalu umur adik setengah dari umur kakak? Nah, jadi teman-teman, untuk soal yang jenisnya seperti ini penting banget untuk kalian bisa menerjemahkan soal cerita itu menjadi persamaan dua variabel ya, atau aljabar. Nah, jadi di sini kita telaah satu persatu kalimatnya ya. 5 tahun yang akan datang, umur adik 3/4 umur kakak. Berarti di sini kita buat aja ya, adik umurnya itu di 5 tahun yang akan datang, berarti adik tambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena adik di 5 tahun yang akan datang itu umurnya adalah 3/4 dari umur si kakak. Berarti 3/4 dari kakak ditambah 5. Kenapa kakaknya tambah 5 dalam kurung? Karena 3/4 itu dari umur kakak tambah umur kakak di 5 tahun yang akan datang. Nah, jadi 3/4 dikali K tambah 5, kakak tambah 5 tahun ya. Jadi di sini persamaannya kita buat seperti ini teman-teman. Jangan sampai salah dan keliru ya, karena persamaan yang salah itu akan menghasilkan hasil yang salah juga nantinya teman-teman. Berapa umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu? Nah, umur adik setengah dari umur kakak, berarti adik kurang 3 itu sama dengan setengah dari umur kakak. Setengah dari kakak kurang 3 juga. Nah, jadi ini adiknya kurang 3, si kakak juga harus kurang 3 ya, karena sama-sama 3 tahun yang lalu. Jadi di sini persamaannya akan kita ubah menjadi, ingat teman-teman, di sini kalau saran aku angka dengan angka, lalu kemudian huruf dengan huruf ya. Di sini A tambah 5, kita jabarin dulu ya. Jadi 3/4 K kali ke dalam ditambah 3 kali 5 berarti 15/4 ya teman-teman. Lalu kemudian berarti kita supaya mudah disubstitusikan, kita ambil aja si A nya ya, si adik ya. Berarti A sama dengan 3/4 K ditambah 15/4 dikurang 5 ya kan teman-teman. 3/4 K 15/4 dikurang 5 itu, kalau 5 ini kita jadikan per 4 sama enggak dengan 20/4. Kita samakan penyebutnya ya. Jadi di sini kita ganti 5-nya jadi 20/4. Berarti 15 dikurang 20 itu sama dengan min 5 ya, min 5/4. Nah, teman-teman, berarti nilai A-nya sama dengan 3/4 K dikurang 5/4. Nah, lalu kemudian ini kita kalikan dulu ya teman-teman, persamaan keduanya di sini. A dikurang 3 sama dengan setengah dikali K berarti setengah K. Kemudian setengah dikali min 3 berarti min 3/2 ya teman-teman. A nya kita substitusikan, nilai A nya yaitu 3/4 K ya, dikurang 5/4. Ini kurang 3 sama dengan setengah K kurang 3/2 ya. Ingat, K sama K, huruf sama huruf, angka sama angka, berarti K nya pindah ke ruas ke sini jadi negatif ya. Jadi 3/4 K dikurang setengah K, ini kakak ya teman-teman, sama dengan ini pindah ruas ke sini ya, 5/4 dari negatif pindah ruas jadi 5/4 aja, jadi positif. 3 pindah ruas jadi positif plus 3, ininya tetap negatif 3/2 ya kan teman-teman. Berarti 3/4 K dikurang setengah K. Setengah ini kalau kita samain penyebutnya jadi per 4, berarti 2/4 ya. Berarti 3 dikurang 2 itu hasilnya 1, berarti 1/4. 1/4 K sama dengan, nih di sini 5/4 ditambah 3.
3 kalau kita ubah penyebutnya jadi 4, berapa nih teman-teman? Berarti 3 kali 4 12 ya, berarti 12 per 4. 12 ditambah 5 itu 17 per 4, ya kan teman-teman? Dikurang 3 per 2. 3 per 2 ini kalau kita ubah per 4 jadi berapa? 6 per 4 ya teman-teman, 6 per 4. Berarti kita naik ke sini teman-teman, berarti 1 per 4K itu sama dengan 17 dikurang 6, 11 per 4. Nah, berarti K sama dengan 4-nya ini pindah ke sini ya, 11 dikali 4 per 4. 4-nya coret-coret, berarti K sama dengan 11. Berarti kakak umurnya sama dengan 11 tahun ya teman-teman. Sedangkan si adik yang ditanya nih, berapa umur adik sekarang? Nah, berarti kita masukkan ke persamaannya. Yang mana persamaannya? Coba kita masukkan yang ini ya, persamaan yang kedua. Berarti adik dikurang 3 tahun sama dengan setengah dikali kakak. Kakaknya ganti 11 dikurang 3 tahun. Nah, berarti adik dikurang 3 sama dengan 11 kurang 3, berapa hasilnya teman-teman? 8 ya. 8 dikali setengah berarti hasilnya 4. Adik sama dengan pindah ruas jadi positif, 4 tambah 3 hasilnya 7. Berarti 7 tahun. Berarti jawabannya yang B, Tara. Mudah bukan teman-teman? Nah, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal kedua. 6 tahun yang lalu, perbandingan antara umur Ralin dan Aira adalah 3:2. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya 78 tahun. Umur Ralin sekarang adalah, nah jadi kita ubah dulu soal ceritanya menjadi persamaan ya. 6 tahun yang lalu, nih perbandingan antara umur Ralin dan Aira adalah 3:2. Berarti Ralin, ini kita bagi dulu ya, sini teman-teman. Ralin dikurang 6. Kenapa? Karena dia 6 tahun yang lalu. Dibagi dengan Aira dikurang 6 sama dengan 3/2. Kenapa kita membuatnya seperti ini? Karena perbandingan umur ya. Jadi dia dibagi ya teman-teman. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya 78 tahun. Berarti persamaannya menjadi Ralin tambah 3 ditambah lagi dengan Aira ditambah 3. Nah, sama dengan 78. Kenapa? Karena keduanya sama-sama di 3 tahun yang akan datang. Jadi si Ralin kita tambah 3, si Aira juga kita tambah 3. Lalu dari persamaan ini kita ubah. Ini kalau persamaan seperti ini, saran aku teman-teman, kali silangkan. Berarti R dikali 2, R kurang 6 kali 2 menjadi 2R ya teman-teman. Dikurang 12. Ini dari persamaan 1 ya. Kita kesinikan sama dengan A kurang 6 dikali 3, berarti 3A dikurang 18 ya teman-teman. Lalu kemudian yang ini kita jabarkan, R tambah 3 ditambah A tambah 3 sama dengan 78. Berarti R tambah A sama dengan 78. Ini 3 tambah 3 6, pindah ruas jadi negatif, dikurang 6. Berarti R tambah A sama dengan 72. Kita ambil salah satunya, yaitu kita ambil yang R aja ya. Berarti R sama dengan 72 dikurang A. Sudah. Nih, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang ini ya teman-teman. Berarti 2 dikali R. R-nya berarti 72 dikurang A. Itu dikurang 12 sama dengan 3A dikurang 18. Berarti 2 dikali 72 berapa nih? 144 dikurang 2A dikurang 12 sama dengan 3A dikurang 18 ya teman-teman. Nih 144, ingat angka dengan angka, huruf dengan huruf ya. Berarti ini kita pindahkan ke sini aja ya teman-teman, karena ini akan jadi positif nanti. Berarti 144 dikurang 12, ini pindah ruas jadi positif, ditambah 18 sama dengan ini jadi 3A, ini pindah ruas jadi positif 2A ya. Jadi kita pindah ke sini ya teman-teman hasilnya. Nah, 144 kurang 12 itu hasilnya 132 ya teman-teman, ditambah 18 sama dengan 5A. 132 tambah 18 yaitu hasilnya 150 ya
ya enggak? Sama dengan 5A. Berarti A sama dengan 30 tahun. Ya enggak? Pertanyaannya umur Ralin sekarang. Berarti kita mau nyari yang si R. Nah, berarti kita gunain aja persamaan yang ini ya, teman-teman. Nah, aduh, kecoret. Sorry. Nggak rapi. Sorry ya, teman-teman. Berarti Ralin sama dengan 72 dikurang A sama dengan 72 dikurang 30 sama dengan 42. Berarti hasilnya umur Ralin sekarang ialah 42 tahun, yaitu yang D. Tara. Mudah ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Umur Zul lebih tua 5 tahun daripada umur Robert. Apabila 8 tahun lagi jumlah umur keduanya adalah 61, maka berapakah umur Robert 2 tahun yang lalu? Nah, ini. Jadi umur Zul itu lebih tua 5 tahun dari umur Robert. Persamaannya menjadi R tambah 5 sama dengan Z. Kenapa? Karena si Zul ini lebih tua 5 tahun dari si Robert. Otomatis Robert tambah 5 sama dengan umur si Zul ya, teman-teman. Apabila 8 tahun lagi jumlah umur keduanya adalah 61, berarti otomatis persamaannya R tambah 8 ya, teman-teman. Ditambah lagi dengan Z tambah 8 sama dengan 81. Sorry ya, tua banget ya. Sorry ya, teman-teman, 61. Maka berapakah umur Robert 2 tahun lalu? Berarti kalau seperti ini persamaannya, ini kan kita sudah memperoleh nilai Z-nya. Langsung aja kita substitusikan Z-nya ya, teman-teman. Berarti R tambah 8 ditambah Z-nya nilainya R tambah 5. R tambah 5 tambah 8 lagi sama dengan 61 ya. Berarti 2R ya, R tambah R 2R. Kemudian sama dengan 61. Nih, 8 tambah 8 16. 16 tambah 5 berapa yo? 21 ya. Karena ini positif pindah ke ruas kanan jadi negatif, berarti 61 dikurang 21 sama dengan 40. Berarti 2R sama dengan 40, berarti R sama dengan 20 tahun. Berarti umur si Robert sekarang itu 20 tahun. Berarti umur si Robert 2 tahun yang lalu berapa, teman-teman? Berarti 20. Teman-teman. Berarti dia 20 dikurang 2 sama dengan 18 tahun. Berarti jawabannya yang C, cinta. Nah, mudah ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jadi rata-rata dari umur dari guru dan dosen ini 40 tahun. Jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah, nah, berapa nih? Ayo. Jadi kita kalau ada soal seperti ini selalu masuk ke rumus dasar awal dari soal itu tadi. Di sini kan disebutkan umur rata-rata. Nah, berarti kita memakai rumus rata-rata. X rata-rata atau umur rata-rata sama dengan, ya teman-teman, jumlah dikali rata-ratanya N1 dikali X1 rata-rata ditambah jumlah kedua dikali rata-rata yang kedua per jumlah 1 tambah jumlah 2. Oke. Di sini berarti X rata-ratanya sama dengan N1 ini untuk kita ubah jadi N guru ya. N guru dikali X guru ditambah N2 nya dosen dikali X rata-rata dosen per N guru ditambah N dosen. Dah. Nih, rata-ratanya disebutkan bahwa umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 ya, 40 tahun. Berarti rata-rata gabungannya ini nilainya adalah 40 tahun sama dengan N gurunya berapa? Nah, ini yang dicari jumlah banyaknya guru dan dosen nih perbandingannya. N gurunya nggak tahu ya, berarti N guru dikali rata-rata gurunya berapa? Rata-rata guru umurnya adalah 35 tahun. Berarti dikali 35 ditambah jumlah banyaknya dosen berapa? Ini masih yang dicari ya, teman-teman, dikali umur rata-rata para dosen ada 50 tahun per N guru tambah N dosen. Dah, kalau seperti ini teman-teman silangkan supaya kalikan ya. Berarti 40 dikali N guru ditambah N dosen
sama dengan N guru 35 dikali 35 ditambah 50 N dosen. Sorry ya teman-teman, agak berantakan. Berarti di sini kita kalikan ke dalam, berarti 40 kali N guru berarti 40 N guru tambah 40 N dosen sama dengan 35 N guru ditambah 50 N dosen. Ya, kita pindah ke sini, teman. Berarti kita gabungkan guru dengan guru, dosen dengan dosen. Karena di sini guru 40, di sini 35, kita pindah ruaskan ke kiri ya. 40 dikurang 35 berapa teman-teman? Berarti sisa 5 N guru ya teman-teman, sama dengan ini pindah ruas ke sini 50 N dosen. Ini karena ini di sisi kiri pindah ke kanan, otomatis dari positif jadi negatif, berarti dia akan menjadi 50 dikurang 40 ya, berarti sisanya 10 N dosen. Berarti di sini maka perbandingan banyaknya guru dan dosen, berarti pertanyaannya itu N guru banding N dosen itu sama dengan berapa? Berarti di sini N guru banding N dosen sama dengan 10 banding 5 ya teman-teman. Ini dia jawabannya. Nah, berarti jawabannya kalau 10 banding 5 itu kalau kita sederhanain jadi berapa? 2 banding 1 ya teman-teman. Berarti jawabannya yang B. Mudah ya teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Pada tahun 2005, seorang anak berusia sama dengan 1/5 usia ibunya. Jadi di sini ada anak itu usianya sama dengan 1/5 usia ibu. Jika pada tahun 2010 usia anak menjadi 1/3 usia ibunya. Nah, dari 2005 ke 2010 itu berapa tahun teman-teman? Yaps, 5 tahun ya teman-teman. Jadi A tambah 5. Nah, jika pada tahun 2010 usia anak menjadi 1/3 usia ibunya, berarti A tambah 5 sama dengan 1/3 dikali ibu tambah 5. Ibu ya, biar nggak pusing ya. Ibu 1/3 kali ibu tambah 5. Nah, berarti maka anak tersebut lahir pada tahun berapa? Ya teman-teman, berarti ini kan ini sudah ada nilai persamaan si A nya aja, langsung aja kita substitusikan. Berarti A nya sama dengan 1/5 ibu, berarti di sini kita masukkan 1/5 ibu tambah 5 sama dengan 1/3 kali ibu, berarti 1/3 ibu ditambah 5 kali 1/3 berarti 5/3. Nah, berarti ibu dengan ibu ini pindah ruas ya ke sini, berarti jadi 1/5. Oh, biar dia nilainya gak apa-apa ya, kayak gini juga bisa. 1/5 ibu dikurang 1/3 ibu sama dengan 5/3 dikurang 5. Nah, berarti 1/5 dikurang 1/3 berapa teman-teman? Kita samakan penyebutnya ya, menjadi 1/15. 1/15 bagi 5, 3 ya. 3 dikurang 1/15 15 bagi 3, 5. 3 kurang 5 ibu sama dengan ini, kalau kita samakan penyebutnya jadi 3, berarti 5 kali 3 15 ya, berarti 5/3 dikurang 15/3. Berarti ini 3 kurang 5 min 2/15 ibu sama dengan 5 dikurang 15 itu min 10/3. Min dengan min hilang minnya teman-teman, cerek. Berarti ini tinggal kita kali silangkan, berarti 2 ibu sama dengan 10 dikali 15/3. Coret-coret, ini tinggal 5. 10 kali 5 50. Berarti 2 ke sini kita ya, 2 ibu sama dengan 50. Sama dengan 50. Berarti ibu sama dengan 50 bagi 2, 25 tahun. Berarti umur si ibu sama dengan 25 tahun teman-teman. Nah, jadi kalau ibunya 25 tahun, si anak ini tadi di tahun 2005 itu umurnya berapa? Berarti anak ini tadi sama dengan 1/5 dikali 25, karena ibunya 25 tahun ya teman-teman. Berarti di sini 1/5 kali 25 berapa? Coret-coret sisa 5, berarti anaknya 5 tahun.
Nah, berarti anaknya ini umurnya 5 tahun di tahun 2005. Berarti dia lahir di tahun berapa, teman-teman? Di tahun 2005 kurang 5. Nah, 2005 kurang 5 sama dengan 2000 ya. Jadi si anak ini lahir di tahun 2000. Nah, jawabannya yang B. Nah, mudah bukan, teman-teman? Nah, ini tugas untuk teman-teman semuanya ya. Jawabannya silahkan tulis di komentar. Nah, ini soalnya tugas yang pertama. Silahkan di pause videonya, di screenshot, lalu kemudian dikerjakan. Sudah. Kemudian tugas yang kedua. Nah, ini silahkan di pause, lalu kemudian di screenshot. Dan, nah, akhirnya ya selesai juga pelajaran kita pada kali ini. Nah, semoga semuanya bisa paham dan mengerti materi yang disampaikan, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, dan semoga semua keinginan teman-teman dimudahkan dan dilancarkan, dan semoga semuanya bisa lulus di tes CPNS 2021 ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.